Ya, bagaimana kabarnya, Mas? Baik-baik, pagi ini baik. Ya. Oke, saya panggil dokter saja ya. Dokter kita hari ini kita akan membahas tentang apakah gigi impaksi harus dicabut. Baik, ini dimulai dari pemahaman kepada masyarakat umum terlebih dahulu ini, dokter. Kira-kira apa itu gigi impaksi? Jadi gini, gigi impaksi itu adalah gigi yang dia itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Jadi gigi impaksi itu yang kalau kita sering bilang sering sakit gigi geraham bungsu atau sakit gigi yang lain yang dia itu pada saat dia pertumbuhannya terhalang, baik dia mau terhalang oleh tulang rahang atau bisa juga dia terhalang oleh yang lain dari gusi, dari gigi sebelahnya. Jadi dia intinya impaksi adalah sesuatu yang tidak bisa keluar atau tidak bisa muncul gitu. Nah, mungkin di masyarakat yang paling sering dirasakan kalau sudah terjadi gigi impaksi, dia tidak tahu bahwa giginya itu impaksi gitu. Dia akan taunya bahwa kok pipi saya kok bengkak, kemudian kok ada sakit di gigi paling ujung belakang, saya kayak gitu. Gitu Mas Imam. Baik, dokter. Biasanya yang dinamakan impaksi itu selalu gigi geraham bagian belakang ya, dokter ya. Berarti ada empat ya, antara bawah ujung kanan, kiri, dan atas ujung kanan kiri. Begitu, dokter. Iya. Jadi tidak semua impaksi itu dari gigi geraham belakang. Nah, bisa jadi semua semua gigi bisa impaksi. Tapi yang paling sering terjadi adalah gigi geraham belakang. Ada empat, betul. Jadi dia di paling ujung, bagian atas dan bawah, kanan dan kiri. Selain gigi geraham belakang, yang paling sering lainnya itu gigi taring. Nah, jadi kalau orang bilang gigi taringnya gingsul, itu awalnya pasti dia agak impaksi, sehingga tidak keluar pada lengkung rahang yang baik. Tapi masyarakat memang paling seringnya berkeluhan impaksi itu di gigi geraham paling belakang. Baik, baik. Ya, untuk gigi impaksi sendiri nih, dokter, biasanya akan banyak keluhan-keluhan dari pasien ini kebanyakan di usia berapa atau umur berapa impaksi ini biasanya tumbuh? Ya. Jadi gigi geraham itu ada tiga. Gigi geraham pertama, dia akan keluar di usia kita sekitar 6 tahun, 7 tahun. Kemudian gigi geraham yang kedua akan muncul di usia sekitar 9-10 tahun. Nah, gigi geraham bungsu atau gigi geraham ketiga, dia baru akan keluar di umur sekitar 16 rata-rata. Jadi, orang akan mengeluhkan giginya impaksi atau bengkak karena impaksi ini rata-rata di 20 sampai 30 tahun Mas Imam. Saat dia nanti sudah mau mulai keluar, barulah dia berkeluhan. Keluhannya seperti itu tadi, ada bengkak, ada sakit, ada juga yang sampai keluhannya ke pusing, migrain, sakit kepala, seperti itu ada. Ternyata ada juga beberapa efek sampingnya ya. Ya, Sebelum betul. kita membahas tentang efek samping dari ivaksi itu sendiri, kira-kira apakah ketika kapan si pasien ini merasa harus memeriksakan giginya ketika sudah mulai ada gejala? Kira-kira gejalanya apa saja dan kapan harus dibawa ke dokter sih ini Oke. terkait ivaksi? Nah, terkait impaksi ini, seperti tadi saya ceritakan sedikit, di usia sekitar 16 tahun, pasien itu baru mulai benihnya akan mulai muncul giginya. Jadi, saat dia nanti di paling ujung dari rahangnya itu mengalami ada bengkak, mengalami ada tidak nyaman, harusnya dia akan kontrol ke dokter. Kalau dokter gigi sendiri kan saran secara umum 6 bulan sekali orang itu harusnya kontrol. Walaupun itu sekedar hanya periksa saja. Nah, kalau dia rutin kontrol ke dokter gigi, harusnya dia bisa ketahuan nih, oh gigi ini bakal impaksi, atau mungkin sekarang belum sakit, tapi ada kemungkinan nanti bisa sakit. Itu bisa aja terjadi. Nah, gejala-gejala paling umumnya ya tadi, terutama pembengkakan sih yang paling kita sering temui ya, yang dari situ. Karena terjadi pembengkakan ini, karena tadi posisi gigi ini akan tidak sesuai pada lengkungnya, sehingga untuk pembersihannya, disikat gigi, dan lain-lain itu akan kurang sekali. Walaupun sudah berusaha sekalipun sampai ujung, dia akan sulit untuk dibersihkan. Maka sisa makanannya akan mengumpul di situ. Akibatnya apa? Nah, infeksi bakteri akan muncul dari situ. Oh, baik. Saya sejenak membayangkan posisi Ya, gigi saya. Oh, ya. oke. Apakah
saya sebagai mantan pengguna behel juga dokter waktu itu kan Nah, juga mewakili pertanyaan dari pendengar Trijaya yang ada di sini. Apakah waktu itu saya mengalami proses ronsen terlebih dahulu sebelum ya, akan dicabut giginya ketika proses perawatan behel. Nah, mungkin ini menjadi pertanyaan tentang bagaimana apakah itu bisa didiagnosa lebih awal impaksi ya, itu apakah datang atau belum dengan ronsen gigi. Misalnya ini dalam kondisi umur yang masih belia, masih SMP atau SD begitu. ya. Di ronsen sudah kelihatan apakah sudah bisa dibaca besok akan terjadi impaksi, dokter? Ya, jawabannya bisa. Dari ronsen itu akan ketahuan, karena dasar dari diagnosis impaksi sendiri adalah pemeriksaan penunjangnya ronsen gigi. Saat pasien itu akan dilakukan perawatan behel, maka dia wajib kan untuk dilakukan ronsen dahulu untuk mengetahui struktur rahang, struktur gigi. Nah, jadi dari saat itu akan kelihatan ini benih gigi ini itu impaksi atau tidak, gitu. Jadi kalau mengacu pada topik kita hari ini, tidak semua gigi impaksi itu ada keluhannya, tidak semua gigi impaksi itu menimbulkan gejala. Nah, tapi kita nggak tahu nih kapan dia akan bergejala. Bisa jadi beberapa tahun kemudian, bisa jadi beberapa bulan kemudian baru bergejala. Tapi dengan ronsen bisa terlihat apakah kemungkinannya besar atau tidak gigi ini akan bergejala pada nantinya. Mungkin umur-umur pasien sekitar 14 tahun, 15 tahun sudah terlihat ya antara benih giginya itu akan impaksi atau tidak. Atau mungkin bahkan beberapa orang sudah ada gigi impaksi tapi dia tidak terasa gitu, tidak Ya. merasakan gitu. Oh, baik. Jadi dengan diagnosa ronsen pun sudah kelihatan. Ya, Apakah itu juga ada perhitungan dari luasan dari rahang atau gusi? Luasan gusi itu menjadi perhitungan juga, dokter? ya Untuk betul. mengetahui ini besok bakal apa tidak. Kalau begitu, kira-kira apakah pertumbuhan gusi di dalam mulut setiap pasien itu akan semakin luas atau dari sejak kapan perluasan dari gusi itu sudah bisa dikatakan, oh hanya segini saja nih kuotanya untuk gigi? Ya, baik. Jadi benar sekali pertanyaannya. Nah, maka kita mendiagnosis gigi impaksi itu atau memperkirakan gigi impaksi itu di usia pasien tadi antara 15-16 tahun. Karena saat kita umurnya kira-kira 15-16 tahun, pertumbuhan rahang kita itu sudah hampir mencapai titik maksimal. Nah, mungkin tiap orang bisa beda ya. Ada yang mungkin rahangnya masih akan bertumbuh sedikit sampai umur 20 atau 21 tahun, tapi tidak banyak sudah perubahannya. Saat orang sudah umur 16, bisa kita katakan sudah 90% lebih lah rahang itu mencapai titik terpanjangnya misalnya, atau lebarnya sekian, itu sudah bisa kita prediksi dari umur segitu. Baik. Ya, sebentar dokter, ini ada beberapa pertanyaan dan juga kami mengajak semua pendengar Trijaya maupun yang menyaksikan live kita secara langsung, baik itu dari RSUGM ataupun dari MNC Trijaya Jakarta. Kami membuka pertanyaan. Ini sudah masuk dari WhatsApp kami menanyakan tentang ronsen dari gigi impaksi sudah muncul. Kelihatan nih dokter, apakah saya harus ke dokter untuk mencabutnya atau menunggu ketika sudah sakit? Ini bagaimana dokter? Ya, oke. Jadi kalau dari ronsen itu, nanti kita akan melihatnya begini, gigi impaksi itu sendiri dibagi jadi kategori. Jadi kategorinya adalah yang pertama, apakah dia cukup ruang, atau yang kedua dia tidak cukup ruang. Kalau seandainya dia cukup ruang, tapi giginya tetap impaksi, bisa jadi. Nah, atau dia tidak cukup ruang sama sekali dan giginya impaksi atau miring, bisa jadi. Yang kategori yang kedua adalah seberapa dalam dari gigi impaksi itu. Bisa jadi dia Hmm. miring tapi setinggi gigi yang depan. Bisa jadi dia di bawah gigi yang depan. Nah, kategori yang terakhir adalah posisi giginya. Apakah dia giginya tegak, jadi tetap seperti gigi-gigi sampingnya, tapi dia impaksi atau tidak bisa keluar sempurna. Apakah dia miring, ada yang miring ke depan sedikit, ada yang tidur, benar-benar tidur horizontal, atau ada juga yang dia sampai terbalik ke belakang posisinya. Nah, kategori Saya terbalik. betul ada. Bahkan ada juga gigi impaksi yang dia di bawah mata letaknya, ada yang di sudut tulang rahang. Memang beberapa posisinya tidak bisa kita prediksi ya. Cuman dari ronsen itu kelihatan gitu. Dia posisinya di mana. Nah, kalau pertanyaannya seperti tadi, eh, pertama apakah gigi itu dalam posisi yang mana? Nah, misalnya dia tegak nih, tapi dia impaksi. Jadi
gigi impaksi itu bukan gigi bungsu. Gigi bungsu bisa impaksi, tapi yang namanya gigi impaksi itu sudah pasti dia harus sudah mengalami kelainan letak misalnya, atau kelainan posisi, itu baru kita sebut impaksi. Nah, misalnya ada gigi yang bungsu tapi dia tidak impaksi, ya tidak usah dicabut. Kenapa? Karena dia posisinya berarti normal. Nah, berarti gigi itu memenuhi syarat untuk bisa dipakai makan, mudah dibersihkan, berarti dia tidak perlu dicabut. Nah, gigi impaksi yang perlu dicabut adalah yang menimbulkan keluhan terutama. Seandainya nih, kemudian ada pertanyaan tadi, kalau gigi ini sudah jelas miring, sudah jelas giginya impaksi, tapi tidak berkeluhan, apakah harus dicabut sekarang atau nunggu sakit gitu kan? Nah, jawabannya adalah lebih baik periksakan dulu ke dokternya, karena dari situ nanti akan lebih jelas apakah kamu perlu segera dilakukan pencabutan atau mungkin bisa ditunda dulu gitu. Baik, ya. Ya, semoga menjawab ya pendengar Trijaya yang bertanya di sini. Oh, ini juga ada pertanyaan Dokter Indra menanyakan Arif dari Godean bertanya. Dokter Indra, mohon izin bertanya. Ini saya sudah di usia 35 tahun. Dulunya tahu kalau ada diagnosa gigi impaksi. Namun sampai di umur saya yang sudah 35 tahun kok belum terasa juga ya nyerinya. Apakah saya perlu segera mencabutnya atau menunggu sampai nyeri itu datang? Nah, ini mungkin kondisinya berbeda ya dokter ya. Dengan sudah usia yang semakin tua kok gigi impaksinya memang adem ayem saja gitu bisa dibilang tidak muncul ke permukaan. Itu bagaimana Ya, dokter penanganan? ya. Jadi memang ada kasus seperti itu. Bahkan saya sendiri ya, saya baru mengalami sakitnya gigi impaksi itu di umur 35 tahun. Saya baru terasa sakit. Jadi sebelum itu gigi itu memang sudah impaksi, tapi dia tidak bermasalah. Ya menurut saya sih tidak apa-apa ya. Cuman beberapa efek yang perlu kita sadari dari kemungkinan yang bisa ditimbulkan oleh gigi impaksi tetap harus kita periksakan sebenarnya. Misalnya tadi sudah didiagnosis bahwa ada impaksi, mungkin waktu uh, pendengar Trijaya yang tanya ini pergi ke dokter untuk kontrol gigi yang lain, dia menanyakan sekalian bagaimana kondisinya saat ini. Karena beberapa gigi impaksi tidak disadari ternyata menimbulkan kerusakan yang berat. Nah, salah satu yang kita tidak mau terjadi itu kalau dari gigi impaksi ini menimbulkan kista. Itu juga cukup sering. Saat gigi tidak bisa keluar, ternyata giginya terselubungi oleh lapisan. Nah, itu menjadi kista ternyata, kista tulang rahang. Itu ada kejadiannya. Jadi memang secara periodik kalau memiliki gigi impaksi sebaiknya diperiksakan. Misalnya 1 tahun sekali memang harus ke dokter gigi untuk ngecek apakah saat ini masih aman. Kalau memang tidak mau diambil pada saat itu ya, karena kadang orang kan Ya, berpikir ya, kalau tidak ada keluhan kenapa harus saya ambil gitu kan. Memang begitu. Cuman resiko-resiko yang bisa terjadi itu sebisa mungkin kita eliminir lah, kita hilangkan dulu. Cuman kalau memang belum ada keluhan, jawabannya adalah secara rutin sebaiknya kita periksakan. Mungkin secara periodik itu. Sekaligus misalnya 1 tahun sekali bersihkan karang gigi sekalian cek gitu. Mungkin setiap 2 tahun bisa kita sambil kita ngecek kondisi gigi yang lain, kita ronsen lagi misalnya begitu. Karena kalau sudah terjadi seperti timbul kista atau timbul bengkak yang bisa bernanah dan lain-lain, itu nanti perawatannya akan jauh lebih sulit gitu. oh iya. Jadi Baik, mungkin terima kasih gitu. dokter. Ada tambahan, dokter Indra? Tambahan lagi mungkin sebagian orang memang nggak menyadari ya Mas Imam ya, misalnya eh, pasien kan secara umum kalau nggak sakit ya nggak periksa itu tadi. Tapi kalau sejak awal memang Iya, sudah ada diagnosis gigi impaksi, sebaiknya lebih rutin lah untuk memeriksakan itu. baik. Iya. Terima kasih dokter Indra kepada pendengar kita Arin dari Godean. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu Arin ya di umur 35. Mungkin jawaban terbaiknya adalah segera diperiksakan ke dokter ya. Ada juga tambahan pertanyaan ini dokter Indra dari Bu Siti dari Piungan menanyakan ketika impaksi itu datang kadang terasa nyeri ini Mas Imam. Apakah ketika nanti sudah sembuh karena minum obat itu tidak perlu periksa ke dokter lagi. Nah, ini mungkin pertanyaan menarik ya dokter Indra ya. Mungkin saya bisa simpulkan kira-kira dengan penyakit impaksi yang mungkin dari rumahan gitu ya dokter ya. Sering mengalami nyeri atau beberapa gejalanya, tapi kadang diobati dengan cara-cara sederhana gitu. Misalnya tidur dulu lebih pulas atau dikasih es batu dan sebagainya beberapa
hal yang bisa menjadi obat sederhana, apakah itu dianjurkan dari kacamata dokter? Ini bagaimana pendapat dokter Indra? Menarik ini. Nah, baik. Jadi beberapa memang saat selaku gak cuma di gigi impaksi ya. Kalau dia merasakan sakit gigi pasti dia mengobati dulu sebisa mungkin karena berpikir bahwa ke dokter itu sulit, mungkin mahal, mungkin waktunya juga belum ada dan lain-lain. Nah, pada kasus-kasus seperti ini ya untuk perawatannya secara emergensi tidak ada masalah sebenarnya misalnya minum obat warung dulu atau apa untuk pengurang sakit. Tapi analoginya seperti ini. Gigi impaksi itu adalah suatu gigi yang memang posisinya dia salah dari awal. Nah, ibaratnya kayak kalau ada kuku tumbuh tidak di ujung jari tapi di tengah jari misalnya. Nah, gigi impaksi itu seperti itu. Jadi eh, perawatan emergensi ini tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Nah, tapi kalau ditanyakan apakah bisa dilakukan apa enggak, jawabannya bisa. Tentu saja bisa. Mungkin lebih baik ya karena bisa diatasi di awal, jadi pasien bisa melakukan aktivitasnya dulu dengan lebih nyaman dulu. Cuman setelah punya waktu, setelah punya kesempatan, sebaiknya langsung diperiksakan juga. Masalah nanti pengambilan giginya nanti atau bagaimana, tidak ada masalah sebenarnya. Yang penting pasien sudah lebih mengerti kondisinya saat ini tuh ada di tahap yang mana, sudah perlu segera diambilkah atau mungkin masih bisa ditunda juga. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter untuk jawabannya. Untuk ini ada pertanyaan lain juga, langsung saja bisa saya simpulkan. Di sini pertanyaannya adalah terkait dengan misalnya untuk menghindari tanpa harus ronsen terlebih dahulu. Apakah tanda-tanda impaksi itu bisa diperkirakan dari melihat rahang ini dokter? Kira-kira kalau rahang kecil tuh udah kemungkinan impaksi atau tidak? Kalau rahangnya besar kemungkinan aman atau tidak? Itu apakah bisa? Ini pertanyaan yang bagus nih dari Aprilia dari Bantul. Oke. Ya, Mbak Aprilia. Jawabannya tidak bisa. Jadi secara klinis, secara penglihatan mata, kita emang bisa melihat, misalnya nih dalam rongga mulutnya kita melihat rongga mulut pasien ada gigi yang miring itu ada kemungkinan dia bisa terlihat. Tapi kalau dia terpendam dan tertutup gusi, itu tidak bisa dilihat dengan mata, jadi harus dengan ronsen. Nah, pada gigi impaksi terutama, itu memang ronsen menjadi suatu kewajiban. Karena walaupun gigi ini terlihat dengan mata miring misalnya, oh gigi ini miring, terlihat nih giginya miring. Tapi kalau melakukan tindakan harus dengan ronsen, karena gigi impaksi itu sering sekali akarnya itu bengkok. Jadi tidak mungkin kita melakukan tindakan tanpa ronsen. Kalau tetap dilakukan, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Artinya kita cuma ngarang aja dibuka-buka gitu. Tapi kita nggak tahu pastinya seperti apa. Jadi di sini bisa kita katakan ronsen itu kewajiban sih sebenarnya untuk melihat suatu gigi impaksi. Baik, jadi tidak ada hal lain untuk bisa mendeteksi apakah kita punya impaksi Ya, atau tidak ya dokter ya. G. Karena memang kondisi impaksi mungkin yang masih mispersepsi di masyarakat, impaksi itu selalu di geraham, padahal tidak Ya, harus ya dokter ya. tidak harus. Bah, Ada nah, pasien yang dia mengalami impaksi di gigi depannya, gigi seri, gigi depan. Jadi impaksinya itu ada di bawah hidung giginya. Jadi ada anak umur 10 tahun, orang tuanya memeriksakan kenapa kok gigi depannya nggak tumbuh gitu. Cuma satu yang tumbuh. Padahal kan gigi depan yang paling depan tuh ada dua sebenarnya kan. Nah, coba ya. saat dia memeriksakan, kita baru periksa, kemudian kita berikan rujukan untuk ronsen. Dari situ baru ketahuan, oh ternyata giginya ada di bawah hidung posisinya. Jadi mau nggak mau tetap harus kita ambil karena sudah mengganggu. Tapi seandainya tidak mengganggu, bisa kita biarkan dulu sambil nanti diobservasi. Jadi tidak hanya di gigi paling belakang impaksi itu. Baik. Untuk impaksi sendiri, apakah memungkinkan terjadi ketika ada pergantian gigi susu dengan gigi dewasa, dokter? Misalnya gigi yang masih anak-anak itu masih Ya, ada akar giginya. Apakah itu juga dinamakan impaksi? di sini impaksi sebenarnya merujuk pada gigi, semua macam gigi yang tidak bisa tumbuh. Tapi kalau sisa akar gigi itu bukan impaksi masuknya. Bukan Ini impaksi. bukan. Tapi kalau gigi susu impaksi bisa jadi asal gigi susunya itu waktu awal pertumbuhannya tidak pernah bisa keluar. Jadi dia tetap di dalam terus gitu. Itu jadi impaksi namanya. Tapi kalau giginya sudah keluar, kemudian lubang sehingga sisanya tinggal akar kecil misalnya terus tertutup, bukan impaksi lagi namanya. Gitu. Baik.
Ya, dokter, ini ada pertanyaan lagi terkait dengan gigi impaksi ini ketika mungkin ini jadi lanjutan ya dari pertanyaan yang giginya terasa sakit tapi juga sudah sembuh lagi. Apakah ini urgensi untuk ke dokter? Nah, ini bertanya lagi terkait dengan perawatan secara rumahan itu kira-kira rujukan yang paling sederhana apa saja sih untuk kiat-kiat untuk menghilangkan nyeri yang ada di gigi? Oh ya. Jadi kalau Perawatan. muncul terutama untuk gigi impaksi ya, karena gigi impaksi ini keluhannya paling besar itu bengkak, bengkak pada pipi, bengkak pada rahang ya. Jadi untuk pendengar kerja yang di rumah, kalau merasakan ada bengkak, jangan dikompres panas. Kalau mau dikompres, kompres dengan dingin. Es misalnya air es atau es batu itu bisa dilakukan untuk mengompres. Kalau dikompres dengan hangat saat terjadi pembengkakan karena infeksi, bengkaknya akan tambah besar. Jadi untuk hari pertama bisa dikompres dengan es dulu. Nanti setelah itu baru bisa diperiksakan ke dokter. Nah, kemudian yang lain obat pengurang sakit yang umum dipakai juga bisa, misalnya dengan minum paracetamol atau minum asam mefenamat dan lain-lain tuh yang bisa dijual bebas itu bisa untuk mengatasi rasa sakitnya. Walaupun ya tidak seperti tadi tidak mengatasi masalah sebenarnya gitu kan. Ibaratnya jari kita ketusuk paku kan sakit tuh bengkak. Tapi kita obati aja, pakunya nggak dicabut. Nah, ini berkaitan juga. Makanya bukan kita seolah-olah bahwa ini nih harus ditindak, tapi memang karena ini itu harus diambil gitu loh. Karena penyebabnya sudah jelas dan dia akan terus menyebabkan sakit dan bengkak selama dia masih ada di situ. Walaupun nggak terus-terusan ya, bisa jadi setelah minum obat terus dia reda sakitnya, bisa jadi setelah dikompres memang reda sakitnya. Jadi itu hanya memberi waktu tambahan lah untuk kita sebelum kita Ya. periksakan gitu. Tapi it's okay, itu okay. Kadang-kadang kan malam hari sakit, mungkin dokter juga belum ada yang buka, ya kan? Kita bisa minum obat dulu pengurang sakit dan kita bisa lakukan kompres seperti itu. Cuman yang Baik. sering terjadi juga itu masyarakat kadang kan ada bengkak di gigi, misalnya bengkak di pipi karena giginya sakit, kemudian dilakukan kompres ya itu tadi kompresnya wajib dingin ya. Kalau hangat dia malah bisa membuat bengkaknya tambah besar. Kemudian jangan dipijat. Beberapa pasien Oh, beberapa pasien yang datang ke kami dalam kondisi bengkak yang sudah besar sekali justru terjadi karena bengkak awalnya yang waktu kecil itu dipijat dan diberi minyak-minyak panas gitu. Nah itu membuat kalau ada nanah, ada pembengkakan itu menyebar dengan cepat ke sekeliling-kelilingnya. Jadi itu lebih baik tidak dilakukan gitu. baik. Itu benar-benar harus dihindari ya dokter ya, Ya biar harus tidak. dihindari Iya, supaya tidak menyebar. benar. Baik, dokter Indra, ini dari melirik dari segi secara natural, ini saya sendiri penasaran dokter, apakah gigi impaksi ini sering terjadi di masyarakat atau sebenarnya pertanyaannya adalah seberapa umumkah kejadian impaksi ini terjadi? Apa memang secara anatomi ini seharusnya bagaimana kok bisa terjadi impaksi ini secara naturalnya dokter? Oke, jadi kalau menerangkan soal itu, gigi impaksi ini sekarang umum di masyarakat. Mungkin sekitar 50% dari masyarakat itu mengalami yang namanya gigi impaksi. Cuman tidak semuanya bergejala ya. Cuman hampir 50% mungkin. Itu kenapa? Karena makin lama makanan manusia itu akan semakin lunak. Jadi pertumbuhan tulang rahang itu tidak terangsang dengan baik saat dia masih anak-anak. Sehingga pertumbuhannya macet gitu. Jadi manusia makin lama akan berevolusi juga. Kalau kita berpikir dengan skala besar, evolusi manusia makin lama gigi itu makin tidak dibutuhkan. Maka gigi geraham bungsu yang tumbuh paling terakhir saat dia mau keluar tempatnya sudah habis. Itu kenapa terjadi impaksi rata-rata. Pertama soal makanan, yang kedua soal genetik ya. Jadi kadang kita mikir punya gigi yang besar atau punya rahang yang besar. Nah, kalau Ya. ternyata nanti rahang kita itu mirip dengan ibu misalnya yang rahangnya tidak terlalu besar, sedangkan gigi kita itu mirip dengan gigi ayah kita yang giginya besar, maka bisa jadi ayah kita itu giginya rapi, ibu kita giginya rapi, tapi gigi kita berantakan dan impaksi. Karena perpaduan genetiknya jadinya seperti itu. Nah, tapi yang pengaruh paling besar memang di makanan sih, Mas Imam. Jadi kecenderungan makan yang lunak akan membuat tulang rahang tidak bisa berkembang dengan maksimal. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih Dokter Indra. Wah, semakin paham lagi ya bagaimana proses impaksi itu terjadi dan
Kira-kira secara topik kita bahasan pada kesempatan hari ini, dokter, seberapa penting sih impaksi ini harus dicabut atau tidak? Mungkin ini butuh penjelasan secara detail pada masyarakat. Kira-kira dengan adanya yang sudah memahami adanya tanda-tanda gejala impaksi di sini dengan Ya, pembelajaran tadi, dengan pemahaman juga bahwa makanan yang semakin lunak menentukan juga bahwa secara anatomi tubuh ya gigi-gigi yang ya. bagian belakang sudah tidak digunakan lagi sehingga terjadi penumpukan di bagian belakang. Nah, ini sekarang kita mulai ke solusinya, dokter. Kira-kira kapan apakah impaksi ini perlu dicabut? Ya, jadi gini, gigi impaksi itu kalau secara umum, kalau dia tidak bergejala, tidak perlu dicabut segera. Nah, yang jadi masalah adalah saat dia sudah bergejala. Kalau dia sudah bergejala, dalam artian ada pembengkakan, ada jelas ada infeksi, jelas dia mengalami sakit, nah itu harus segera dicabut. Ya, kemudian yang kedua, pada orang dengan perawatan kawat gigi atau perawatan ortodontik, kalau dia ada gigi yang impaksi, sebaiknya dicabut juga. Karena gigi impaksi ini kan gigi yang terpendam karena tidak dapat ruang. Sedangkan perawatan kawat gigi itu kan mencarikan ruang supaya gigi-giginya menjadi rapi. Nah, saat giginya ternyata sudah dirawat kawat gigi dan rapi, bila gigi impaksinya masih ada, sangat-sangat mungkin dia akan mendorong lagi ke depan, Mas Imam. Jadi, nanti gigi yang sudah rapi itu akan berantakan lagi. Itu pertama. Walaupun dia bergejala atau tidak ya, kalau dalam kasus perawatan kawat gigi ini, baik bergejala maupun tidak bergejala, tetap sebaiknya dicabut. Nah, yang kedua adalah saat dia yang tadi, yang memang gigi ini sudah, mungkin orang tidak melakukan perawatan kawat gigi, tapi giginya sudah pernah sakit, sudah pernah bengkak, itu memang sebaiknya dicabut. Nah, yang tidak perlu dicabut pun, kalau punya gigi impaksi, sebaiknya tetap dilakukan observasi, yaitu dengan rutin kontrol ke dokter gigi. Baik, untuk pencabutan gigi ini sendiri, dokter, Ya, kira-kira yang dicabut itu misalnya di bagian geraham itu di atasnya ada impaksi. Nah, itu nah, yang dicabut atau yang diambil adalah gigi impaksi yang masih ada di dalam atau yang ada di luar ini, dokter? oke. Jadi saya terangkan sedikit tentang perawatan tindakannya ya, tindakan dalam kita menangani gigi impaksi. Di gigi impaksi sendiri, pencabutan giginya itu kan bukan pencabutan gigi biasa. Ini kita sebut dengan odontektomi. Kenapa? Karena kalau gigi biasa, mahkotanya kan terlihat, jadi kita pegang itu bisa. Nah, pada gigi impaksi ini tidak bisa. Jadi dicabut dengan tang dan lain-lain itu. Jadi kita harus buka, gusinya harus kita bedah minor lah. Ini bedah pembedahan kecil. Kita sebut operasi odontektomi. Nah, operasi odontektomi sendiri, baik itu giginya terlihat sedikit, hanya terbuka sedikit gusinya, maupun dia terpendam total di dalam tulang, itu tetap kita bisa lakukan semuanya. Nah, tetap kita lakukan. Baik, misalnya giginya bisa jadi satu gigi yang impaksi, dua gigi yang impaksi, atau empat gigi sekaligus impaksi pun kita tetap bisa lakukan operasinya. Hanya caranya berbeda. Biasanya yang kita lakukan dengan bius lokal atau di klinik atau di poliklinik itu maksimal satu atau dua gigi impaksi saja yang bisa kita lakukan di poli dengan bius lokal. Artinya pasien tetap sadar, kita lakukan penyuntikan seperti kalau kita cabut gigi. Nah, itu kalau gigi impaksinya satu atau dua. Ini dengan catatan giginya itu tidak terlalu dalam ya posisinya, jadi masih terlihat sedikit atau itu bisa. Tapi kalau misalnya giginya itu posisinya sangat dalam dan dia itu lebih dari dua gigi yang impaksi dan ingin kita cabut, lebih baik dilakukan dengan bius total atau pasiennya rawat inap. Nanti pasien dilakukan rawat inap, kemudian besoknya bisa kita lakukan operasi, kemudian pasiennya besoknya bisa pulang karena biasanya dalam waktu 1 hari pun sudah bisa pulang pasiennya. Baik, menarik sekali ini Dokter Indra terkait dengan tindakan. Ada pertanyaan dari WhatsApp kami yang sudah bergabung di Trijaya di 0819 980 9700. Ini ada Ibu Pur dari Panda. Ini menanyakan terkait kondisi gigi impaksinya yang pada kondisi sekarang ini di bagian belakang itu giginya sudah berlubang hitam dan juga ditutupi dengan gusi. Kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan dengan kondisi ini, dokter? Oh iya, jadi kalau memang gigi itu sudah berlubang dan hitam, kemudian sudah tertutup gusi,
tindakannya sama, itu berarti adalah dengan pembedahan ringan atau pembedahan minor. Nanti gusinya yang menutup itu harus dibuka dulu, kemudian nanti giginya baru bisa kita keluarkan. Kalau hanya satu gigi, kita bisa lakukan dengan bius lokal saja, jadi bisa ke poliklinik atau bisa ke tempat dokter gigi untuk dilakukan pembedahan. Nanti biasanya sih dokter gigi bedah mulut ya yang melakukan itu. Ya. Baik, dokter, untuk selanjutnya ini saya pribadi penasaran, dokter. Kira-kira kondisi-kondisi tindakan-tindakan dari gigi impaksi ini dari pasien yang sudah pernah ada dengan tindakan-tindakannya. Kira-kira usia paling tua yang mengalami impaksi dan parah dan harus mendapatkan tindakan itu sampai di umur berapa sih dokter yang pernah dialami dokter Indra sendiri? Ya kalau pasien itu saya pernah pernah nyabut gigi impaksi atau operasi gigi impaksi di pasien umur 63 tahun. Wow, Iya, baru 63. kerasa umur 63 Iya, tahun dokter ya? iya. Jadi pasien ini Atau kebetulan bagaimana tuh itu ceritanya? ceritanya gini, pasien ini sudah kehilangan hampir semua giginya. Jadi hanya tinggal sisa satu atau dua gigi saja yang masih ada. Nah, saat pasien mau dipasangkan gigi palsu, nah pada saat gigi palsunya itu sudah jadi, gigi palsunya dicobakan ke pasien, sakit saat tertekan gusinya. Padahal sudah nggak ada Hmm, giginya. Nah, kemudian ya. baru setelah itu saya lakukan ronsen. Nah, dari ronsen terlihat bahwa ada gigi impaksi yang dia tidur melintang seperti itu. Nah, tidak pernah dirasakan oleh pasien. Tapi ternyata gusi itu juga tidak sakit kalau tidak ditekan sesuatu. Nah, saat gigi palsunya menekan, baru pasien ini kok sakit ternyata kalau ditekan. Ternyata dalamnya ada giginya. Nah, mau nggak mau kita lakukan tindakan itu tadi, operasi minor. Untuk mengambil Ya. gigi ini dari pasiennya. 63 tahun ada. Wow, rekor juga ya dokter ya. Apakah sempat terbayang dokter misalnya nih kondisi sudah tua dan giginya sudah habis, impaksi yang sudah di belakang kan anggap saja inden ya dokter ya. Apakah Ya, itu bisa muncul sebagai gigi normal dokter? Ini menarik eh, ini. saat tulang kita sudah mencapai titik di mana tidak masa pertumbuhan gigi, maka dia tidak akan bisa bergerak lagi, Mas. Jadi posisinya dia akan sudah tetap terus seperti itu. Nah, yang saat posisinya sudah tetap, yang dikhawatirkan cuma satu, yaitu kalau dia terselubungi oleh suatu lapisan, kemudian dia bisa jadi kista. Itu yang kita takutkan cuma di situ sih. Cuman kenyataannya memang ada yang sampai 63 tahun pun dia tidak berkeluhan, tidak bermasalah, dan tidak terjadi apa-apa sebenarnya. Hanya karena saat dia ditekan sakit, baru dia merasakan. Itu memang memang ada gitu. Memang ada ya dokter ya. Ada. Kalau tadi sudah kita membicarakan dari pasien yang paling tua, apakah juga ada penanganan dari pasien yang paling muda ini berapa dokter yang pernah dialami atau dijumpai? Kalau pasien paling muda mungkin baru sebulan lalu ya, ada itu pasien umur 10 tahun. 10 tahun. 10 Itu tahun. bagaimana dokter? Ya, ini yang tadi saya ceritakan bahwa ada anak umur 10 tahun dibawa oleh orang tuanya ke poliklinik bedah mulut di RSA. Nah, keluhannya itu giginya tidak tumbuh gitu kan. Dan entah kenapa dia selalu merasa hidungnya itu gatal gitu atau gimana di bagian bawah hidung. Ternyata benar satu gigi serinya itu tumbuhnya tidak ke bawah tapi naik ke atas pertumbuhannya. Dan itu teraba Mas. Jadi dari lubang hidung itu bisa kita raba sesuatu yang tajam gitu. Di bawah Hmm. dasar lubang hidung itu kita raba sakit dan tajam. Nah ternyata itu memang giginya impaksi. Jadi gigi serinya mengalami impaksi, tidak bisa turun ke bawah, tapi terbalik malah dia ke atas. Seperti itu. Oh, Itu kita ambil juga karena berkeluhan ya pasiennya berkeluhan sakit dan dia kalau tidak diambil untuk kemudian hari pun misalnya pasien ini nanti mau perawatan kawat atau apa itu akan mengganggu karena giginya itu berada di antara celah antar gigi. Jadi dia akan menghalangi akar-akar gigi sampingnya untuk bisa bergerak. Gitu. Jadi 10 tahun oh, ada. Tapi impaksinya bukan gigi ada. geram bungsu ya, tapi gigi seri. Hmm, ini cari. Dengan kondisi yang berbeda, dokter, kira-kira adanya impaksi ini yang muncul hanya sedikit, tapi sebenarnya ini gigi yang harusnya itu tumbuh secara normal. Apakah ini penanganannya atau tindakannya harus dicabut? Apa bisa dengan cara yang lain, misalnya behel begitu? Saya sebagai pengguna behel sepertinya pernah melihat itu. Mungkin dokter bisa menjelaskan dengan detail. Apakah ada penanganannya yang tidak harus dicabut, tapi di behel, ditarik ke depan misalnya begitu? Ya, baik. Saya juga beberapa kali melakukan itu dengan rekan saya yang yang ortodontis ya. Jadi kita bekerja sama. Ada masa-masa di mana pasien itu memang tidak mau operasi gigi impaksi, tapi ada syaratnya bahwa gigi depannya itu
luasan dari tulangnya memang cukup atau memang ada gigi yang depannya rusak. Jadi kalau geraham pertamanya sudah rusak dan harus dicabut, ya kita bisa memakai ruang di geraham pertama itu untuk memajukan gigi yang belakang. Itu bisa. Jadi jawabannya adalah bisa, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Jadi tidak semuanya bisa dilakukan. Tapi ada yang begitu. Baik. Betul. Bisa Baik, ditarik. berarti kira-kira tindakannya seperti apa itu dokter? Menarik sekali nih, misalnya ada kuota satu impaksi, tapi yang paling luar tuh udah rusak. Apakah tindakannya yang luar tuh dicabut biar nanti dapat gigi baru lagi? Apakah sesederhana itu dokter? Atau dengan cara-cara tertentu? Jadi Apakah harus behel? Nah, pada kasus ini ada dua macam tindakan yang bisa dilakukan. Jadi, kasusnya adalah misalnya ada satu gigi geraham yang rusak, dan misalnya dia sudah infeksi berat dan mau tidak mau harus dicabut ya. Sedangkan pasien ini juga memiliki satu gigi yang impaksi. Maka ada dua yang bisa dilakukan. Yang pertama namanya autotransplantasi. Jadi gigi impaksinya ini kita ambil, kemudian kita tanamkan ke tempat yang gigi yang rusak itu tadi, yang sudah dicabut. Itu bisa. Tapi gigi yang rusak yang dicabut ini tidak bisa tumbuh lagi, Mas, karena kalau gigi permanen dia Ya. benih-benihnya cuma satu. Jadi pasti dia udah hilang lah ibaratnya. Jadi Oh kita bisa gitu. lakukan autotransplantasi itu satu. Yang kedua dengan behel, kalau memang tidak di autotransplantasi, behel itu akan menarik gigi geraham keduanya maju ke depan, menempati gigi geraham pertama, kemudian akan menarik gigi impaksinya ini ke tempat gigi geraham kedua. Nah, Baik. hanya Wah, saja mungkin pada behel ini tetap kita lakukan sedikit modifikasi ya pada gigi impaksinya, yaitu kita bukakan gusinya yang di atasnya, kita lakukan operasi kecil. Jadi supaya giginya bisa ditempeli behel, karena behel kan harus menempel ke giginya. Sedangkan mungkin yang terlihat itu dari gigi impaksinya ini sangat kecil sehingga tidak bisa dilakukan penempelan behel. Kita harus tetap buka untuk bagian sampingnya sehingga gigi ini bisa ditempeli behel dan bisa ditarik maju ke depan. Gitu Mas. wah, baik. Ya, Dokter Indra, terima kasih sekali. Mungkin ada closing statement gini tentang pembahasan kita yang hampir 1 jam ya, Dokter ya. Kira-kira ada closing statement untuk pendengar Trijaya dan juga pemirsa siaran live kita di sini. Ya, jadi gigi impaksi ini memang sekarang cukup umum ya, hampir sebagian masyarakat kita mengalami gigi impaksi. Yang penting rutin kontrol ke dokter gigi akan mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan karena biasanya orang datang ke dokter atau ke rumah sakit saat dia sudah terlambat, sudah bengkak besar, sudah bernanah dan lain sebagainya itu kalau bisa dicegah. Walaupun hanya dengan 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali lebih baik untuk kontrol ke dokter gigi. Jadi jangan menunggu saat dia sudah sakit sebenarnya baru pergi ke dokter. Karena berpikiran bahwa dokter itu mahal itu justru saat sudah terlambatnya biasanya baru jadi mahal. Saat dia masih di awal dan asal penanganannya rutin dan bagus, itu biayanya justru malah bisa ditekan sekecil mungkin gitu Mas Imam. Dan gigi impaksi ini sebenarnya walaupun dia apa ya sering masyarakat kita kan sering ya kalau tidak sakit tidak diperiksakan tapi gigi impaksi ini benar-benar sebaiknya dilakukan pemeriksaan dari awal gitu apakah harus dicabut Baik, atau tidak ya itu tadi kalau kita sudah kontrol rutin harusnya kita jadi tahu apakah ini harus dicabut atau tidak urgensinya ada di situ sih sebenarnya baik. Ya, terima kasih Dokter ya Indra yang pada pembahasan kali ini tentang apakah gigi impaksi harus dicabut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada DRG Apek Indra Karyadi SPBM. Terima kasih Dokter Indra atas pencerahan dan juga informasinya. Mudah-mudahan mendapatkan wawasan kita semuanya untuk di pembahasan kali ini di Rumah Sehat Anda bersama Rumah Sakit Akademik UGM. Sekali lagi terima kasih Dokter Indra. Silakan melanjutkan pekerjaannya dan sampai jumpa. Baik pendengar Trijaya, kembali lagi bersama saya di sini Imam Garendra dalam pembahasan Rumah Sehat Anda bersama Dokter Spesialis Bedah Mulut RSAUGM di RGFX Indra Karyadi SPBM dengan Rumah Sehat pada kali ini dengan judul Apakah Gigi Impaksi Harus Dicabut. Terima kasih atas kebersamaannya untuk kita semuanya pendengar Trijaya dan juga yang sudah bergabung di WhatsApp kami dan juga dialog pada kesempatan siang hari ini. Alhamdulillah kita tutup bersama-sama dan sampai jumpa lagi kepada Dokter